Langsung saya mulai aja, Bu Tri. Bu Iya, Ades, Bu. saya mulai aja. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak dan Ibu Kepala Sekolah Mitra. Selamat siang juga Bu Sri sebagai guru pamong, dan juga selamat siang tamu undangan yang telah diundang oleh rekan-rekan kita, para mahasiswa PPG Prajabatan tahun 2021-2022. Nah, pada kesempatan siang ini, teman-teman kita yang hebat ini akan mencoba mendiseminasikan penelitian tindakan kelas yang sudah pernah dilakukan sebelumnya di sekolah masing-masing sebagai salah satu syarat untuk tugas akhir teman-teman PPG Prajabatan angkatan Tapi masih pakai NIM. 2001-2022. Ada 5 peserta yang akan mendiseminasikannya. Besar harapan kami teman-teman peserta dapat menyebarkan hasil PTK-nya dan dapat mendapatkan sebuah masukan dari Bapak dan Ibu terkait dengan penelitian tindakan kelas yang dilakukan oleh teman-teman semuanya. Mungkin sebagai pengantar, saya Anindya Fitriani cukup sekian untuk mengantarkan rekan-rekan kami yang hebat ini dalam rangka mendiseminasikan hasil penelitian tindakan kelasnya. Untuk acara selanjutnya mungkin saya akan kembalikan ke Bu Tri dan Bu Adesti, Pak. Silahkan Bu Tri dan Bu Adesti, Pak. Terima kasih, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Ades sudah jadi host ya? Ya, Bu Ade sudah jadi host. Ya, saya coba share screen dulu ya. Baik, Ibu. Baik, Ibu Bapak, sudah saya share. Apa sudah terlihat? Lagi proses, Ibu. Oh iya, ditunggu sebentar ya. Sudah ada? Sudah ada belum? Sudah, Bu. Sudah ada, Ibu. Iya, baik. Karena sudah ada, mungkin saya mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Andin Dias Fitriani MPD, selaku dosen pembimbing. Yang terhormat Ibu Sri Nuryanti MPFIS selaku guru pamong dari kelompok kami. Yang terhormat kepada Bapak Nangtarya SPD yang berhalangan hadir selaku Kepala Sekolah SDN Permata Biru. Yang terhormat kepada Ibu Bapak Kepala Sekolah maupun Ibu Bapak Guru sebagai tamu undangan yang kali ini berkenan hadir beserta rekan-rekan yang saya banggakan. Baik, pada kesempatan kali ini perkenalkan, nama saya Adestipa. Saya berasal dari Sekolah SDN Permata Biru Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mempresentasikan hasil penelitian yang telah saya laksanakan. Nah, adapun judul penelitian yang telah saya laksanakan yaitu penerapan model pembelajaran problem based learning atau PBL untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis pada siswa kelas 5 sekolah dasar. Mungkin tadi dari beberapa teman-teman yang sudah menyajikan juga sepertinya menggunakan sama ya, kebanyakan model PBL gitu deh. Dan tadi juga sama sudah disajikan oleh Bu Fidanisa. Kebetulan judulnya juga sama ya, kita melihat dari segi berpikir kritisnya. Namun di sini juga subjek yang saya sajikan mungkin berbeda gitu ya. Nah, kita lanjut ke latar belakang masalah. Nah, pada latar belakang masalah di sini ada tiga landasan yang saya sajikan. Yang pertama mengenai landasan yuridis, yaitu mengenai yang tertera pada Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2003
Pasal 1 ayat 1 tentang pendidikan nasional. Kemudian merujuk pada Peraturan Kemendikbud nomor 24 tahun 2016 bab 1 pasal 1 ayat 3 tentang pelaksanaan pembelajaran di sekolah dasar. Nah, kemudian mengenai landasan teoritisnya, nah di sini yang tertera mengenai fungsi pendidikan itu sendiri menurut Hamalik 2013. Kemudian pengertian problem based learning-nya sendiri, dan sebetulnya ini ada satu lagi tapi tidak tersek sepertinya ya, mengenai berpikir kritisnya itu sendiri. Nah, kemudian satu lagi ada landasan empiris. Nah, di sini tentunya mengenai pelaksanaan penelitian sebelumnya yang telah dilaksanakan. Jadi ini bukan pertama kali, tapi sudah ada banyak penelitian yang telah dilaksanakan, baik itu mengenai PBL-nya sendiri maupun berpikir kritisnya itu sendiri. Nah, dari tadi latar belakang permasalahan berlanjut kepada identifikasi masalah. Di sini setelah melakukan observasi, ternyata ada permasalahan di kelas yang dijadikan sebagai subjek penelitian. Yang pertama yaitu kurangnya kemampuan berpikir kritis pada siswa kelas 5. Kemudian kurangnya kemampuan siswa dalam memecahkan masalah. Nah, yang ketiga, kurangnya kemampuan siswa dalam mengaitkan masalah yang ada di lingkungan dengan materi pembelajaran. Nah, jadi kurang kontekstual gitu. Nah, kemudian yang keempat yaitu tentunya model pembelajaran yang digunakan kurang tepat. Nah, setelah itu kembali kepada analisis masalah. Jadi setelah tadi disajikan identifikasi masalahnya didapat dari hasil observasi kelas, didapatlah analisis masalah. Nah, analisis masalah terkait penelitian ini adalah siswa belum terbiasa berpikir kritis dan kemampuan siswa dalam berpikir kritis masih cukup rendah. Nah, kemudian saya mengambil 2 rumusan masalah di sini. Yang pertama itu dengan apakah penerapan model pembelajaran problem based learning dapat diterapkan pada pembelajaran tematik di kelas 5. Kemudian rumusan masalah yang kedua adalah apakah model pembelajaran problem based learning dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis pada siswa kelas 5. Nah, karena di sini tadi rumusan masalahnya terdapat 2, maka tujuan pembelajarannya juga dibuatkan 2, yaitu yang pertama mengetahui sejauh mana penerapan model pembelajaran problem based learning hingga dapat diterapkan di kelas 5. Kemudian yang kedua mengetahui peningkatan berpikir kritis siswa setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan menerapkan model pembelajaran problem based learning. Nah, setelah itu ada manfaat dari penelitian yang telah saya laksanakan ini. Nah, tentunya manfaatnya itu baik bagi siswa, guru, bagi sekolah, dan baik bagi peneliti itu sendiri. Nah, yang pertama bagi siswa, yaitu dapat meningkatkan kemampuan belajar, baik dari segi pengetahuan, keterampilan, aktivitas siswa di kelas. Nah, itu manfaatnya. Kemudian bagi guru, itu meningkatkan keterampilan mengajar, tentunya dengan melakukan kegiatan seperti penelitian tindakan kelas ini, setidaknya guru bisa terus berinovasi dan guru bisa terus berkreatif dalam menyajikan materi-materi pembelajaran terhadap siswa. Nah, kemudian bagi sekolah, meningkatkan kualitas dan memberikan kontribusi, sementara bagi penelitinya menjadi pengetahuan dan pengalaman baru. Nah, di sini ada kerangka berpikir dari pembelajaran di kelas 5 SD Permata Biru itu di Kecamatan Cileunyi itu di tabel yang paling atas ini. Nah, ada 2 aspek tentunya hal-hal yang kita dapatkan. Pertama itu dari aspek gurunya itu sendiri dan dari aspek siswanya. Nah, dari aspek gurunya kita dapati melaksanakan pembelajaran yang monoton. Nah, ini sering kita lihat bahwa keberhasilan dan tidak berhasilnya siswa itu ya tentunya berdasarkan kegiatan guru mengajar di kelasnya bagaimana gitu. Nah, yang kedua yaitu pembelajaran bersifat konvensional atau ceramah dan hanya sekedar tanya jawab. Kemudian yang ketiganya ada siswa tidak dilibatkan dalam proses pembelajaran. Nah, jadi siswa itu tidak dilibatkan secara langsung gitu dalam pembelajaran itu. Nah, dari segi siswanya itu kurang menguasai materi. Yang keduanya, siswa hanya mendengar dan mencatat penjelasan guru saja.
hanya beberapa siswa yang aktif dalam pembelajaran. Nah, jadi tidak menyeluruh. Nah, dari situ kita dapat mengetahui bahwa kemampuan berpikir kritis siswa pada mata pelajaran tematik di kelas 5 itu dianggap rendah dari sini. Nah, maka dari itu harus ada stimulus-stimulus yang diberikan terhadap siswa supaya ada peningkatan nantinya. Nah, stimulus yang saya lakukan yaitu dengan menerapkan model pembelajaran problem-based learning ini. Nah, dengan sintak atau langkah-langkah, yang pertama orientasi siswa pada masalah. Jadi pertama itu siswa disajikan masalah-masalah yang tentunya berkenaan langsung pada kehidupan siswa itu sendiri. Nah, yang kedua mengorganisasi siswa untuk belajar. Dalam pembelajaran, guru bisa membuat kelompok-kelompok dalam kegiatan pembelajaran itu sehingga nanti siswa dapat berdiskusi. Nah, kemudian yang ketiga membimbing pengalaman individu atau kelompok. Nah, di sini seperti yang kita tahu pada pembelajaran abad 21 ini tentunya peran guru itu tidak hanya mentransfer ilmu tapi juga sebagai fasilitator. Nah, jadi ketika kita memberikan tugas berupa misalnya LKPD, kita tidak membiarkan anak mengerjakan sendiri tapi tetap harus ada bimbingan dari guru. Yang keempat yaitu mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Nah, di sini siswa belajar untuk mengkomunikasikan hasil pekerjaan yang telah dilakukan bersama kelompoknya di depan teman-teman kelompok yang lain. Mereka mengkomunikasikan hasilnya sehingga nanti ada respon dari kelompok-kelompok lain yang menyimak. Seperti itu. Nah, dan yang terakhir di sini langkahnya menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Nah, tentunya di sini ada proses evaluasi. Nah, evaluasi bisa kita lakukan dengan misalnya melihat bahwa siswa itu bisa menyimpulkan hasil pembelajaran yang telah dilaksanakan, atau juga bisa dengan memberikan tes dengan berupa soal, seperti itu, memberikan post test. Nah, sehingga tadi setelah diberikan pembelajaran dengan model PBL ini, nah sehingga kemampuan berpikir kritis siswa pada mata pelajaran tematik akan meningkat. Kita lanjut ke hipotesis. Nah, di sini didapatlah hipotesis penelitiannya. Jika dalam pembelajaran tematik menggunakan model pembelajaran problem-based learning, maka diharapkan dapat membantu meningkatkan kemampuan berpikir siswa. Berpikir kritis siswa maksudnya. Nah, adapun metode penelitian dan desain penelitian yang digunakan, yaitu tentunya karena ini PTK, jadi metode penelitiannya pun yaitu penelitian tindakan kelas. Nah, kemudian desain penelitiannya yaitu saya menggunakan model Elliott dengan 2 siklus, di mana dalam satu siklus itu terdiri dari 3 tindakan. Karena ini 2 siklus, jadi terdapat 6 tindakan. Nah, kemudian penelitian diterapkan terhadap subjeknya itu sendiri, yaitu siswa dan siswi kelas 5A pada tahun ajaran 2021-2022 yang berjumlah 39 siswa. Cukup banyak ini. Nah, kemudian untuk tempatnya yaitu di SDN Permata Biru, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung. Penelitian ini sendiri dilaksanakan pada tahun ajaran sekarang 2022-2023 di semester 1 pada kalender pendidikan, yaitu tertera pada bulan Juli sampai dengan September. Nah, penelitiannya itu sendiri dilaksanakan selama 3 bulan. Nah, kemudian deskripsi pelaksanaan penelitian. Di sini terlihat pada siklus 1 dan siklus 2 itu sama, adanya perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Nah, pada siklus 1 di sini pada kegiatan perencanaan, saya menyusun perangkat pembelajaran tentunya yang terdiri dari RPP, dari bahan ajar, kemudian LKPD, media pembelajaran, dan sampai ke alat evaluasinya. Nah, kemudian setelah terancang itu disusunlah jadwal pelaksanaan. Nah, di jadwal pun dicantumkan materi apa pada tanggal apa yang akan dilaksanakan. Nah, kemudian setelah dilaksanakan barulah melakukan pengamatan baik dari hasil observasi yang dilihat dari indikator-indikator dari ke berpikir kritisnya itu sendiri. Nah, dilakukan pengamatan, kemudian dilakukanlah refleksi. Nah, karena kebetulan pada siklus 1 ini
terlihat belum ada peningkatan secara signifikan, maka saya lanjutkan ke siklus kedua. Nah, di siklus kedua pun sama. Adanya perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, refleksi. Pada perencanaannya itu kita melihat dari refleksi pada siklus pertama. Ketika ada perbaikan-perbaikan dari segi RPP atau yang lainnya diperbaiki dan dilaksanakan lagi di siklus 2 sehingga nantinya dapat lebih maksimal untuk melihat peningkatannya. Mohon maaf Ibu Bapak, ini suara saya terdengar jelas karena di sini hujan. Apa masih terdengar jelas? Dengar Ibu. Terdengar, iya. Oke, saya lanjut ya. Nah, kemudian di sini ada teknik pengumpulan datanya. Teknik pengumpulan data ini digunakan tentunya untuk nanti mengetahui perbandingan antara siklus 1 dan siklus 2 itu sejauh mana, dan nanti kita bisa melihat apakah ada peningkatan atau tidak. Nah, untuk teknik pengumpulan datanya sendiri dilakukan observasi, kemudian catatan lapangan, wawancara, dan evaluasi. Nah, kemudian instrumen penelitiannya, saya menggunakan lembar observasi dari indikator yang telah dibuat, kemudian dari membuat perangkat pembelajaran yang tadi sudah dijelaskan, dari segi RPP, bahan ajar, AKPD, dan lainnya, kemudian dari dokumentasi. Nah, ini ada indikator yang saya gunakan dalam kegiatan melihat kemampuan siswa untuk dari segi berpikir kritisnya. Nah, di sini ada 6 aspek, yaitu yang saya mengambil menurut Ennis dalam Maulana 2017. Nah, untuk aspek yang pertama yaitu memberikan penjelasan yang mendasar. Nah, jadi nanti kita lihat kemampuan siswa dari ke-6 aspek ini. Kemudian membangun yang kedua, aspek kedua membangun keterampilan mendasar, menyimpulkan, memberikan penjelasan lebih lanjut, mengatur strategi dan taktik, dan menanya. Nah, dari hasil tadi indikator yang sudah dijabarkan, ini adalah hasil data yang sudah diolah, kemudian didapatlah hasil kemampuan berpikir kritisnya itu, ini pada siklus 1, skor tertingginya itu ada di 80, sementara terendahnya ada di 53, dengan rentang skor 27, dan rata-rata skornya ada di 60. Nah, sementara pada siklus kedua, ini datanya sudah disajikan di sini, kemudian di sini ada peningkatan, bisa terlihat skor terendahnya yaitu ada di 60, kemudian skor tertingginya ada di 85 dengan rentang 25, dan skor rata-ratanya di 80. Nah, ini mungkin bisa kita bandingkan ya, dari siklus pertama dan siklus kedua. Nah, ini bisa kita lihat. Kemudian dari ketuntasannya, pada siklus pertama itu ketuntasannya hanya mencapai 54%, dengan frekuensi 21 orang yang tuntas, sementara yang tidak tuntasnya ada 18 orang sehingga didapati persentase 46. Sementara pada siklus kedua yaitu menjadi dari 54 itu menjadi 87%, kemudian yang tidak tuntasnya menurun menjadi 13%. Nah, kemudian ini ada rekapitulasi aktivitas siswa. Nah, yang saya nilai yaitu pertama dari segi siswa, kehadiran siswa. Di sini jika dilihat dari siklus pertama dan siklus kedua itu kehadiran itu cukup sudah memang cukup baik gitu. Namun masih ada peningkatan dari yang tadinya 90% menjadi 95%. Nah, kemudian yang keduanya itu siswa yang memperhatikan pembahasan materi pembelajaran. Jadi siswa yang fokus memperhatikan pembahasan materi pembelajaran di saat kegiatan pembelajaran, itu siklus pertamanya ada di 85%, kemudian di siklus keduanya ini terdapat 88%. Nah, sementara ini ada yang ketiga, siswa yang aktif dalam pembelajaran. Saat siklus pertama itu didapati 46%, dan siklus keduanya yaitu 69%. Nah, di sini yang poin keempatnya, siswa yang meminta bimbingan pada saat guru
dalam menyelesaikan LKPD. Nah, di sini terlihat pada siklus pertamanya ada 20%, sementara di siklus keduanya ada penurunan. Di sini itu menjadi 5%. Artinya apa? Bahwa siswa pada siklus kedua itu siswa terlihat lebih mandiri, bisa mengerjakan LKPD-nya itu tanpa meminta bimbingan kepada guru. Nah, kemudian juga di sini lanjut ke poin yang keenam, siswa yang mengajukan pertanyaan, tanggapan, dan komentar saat pembelajaran. Pada saat siklus 1 itu hanya didapat 8%. Oh, ini yang kelima dulu ya, tadi belum kelewat. Nah, ini mohon maaf. Yang kelima itu siswa yang tidak dapat menyelesaikan LKPD. Jadi ketika waktunya ya sudah ditentukan oleh guru untuk dikumpulkan, siswa itu tidak dapat menyelesaikan LKPD-nya. Nah, itu ada 8%. Nah, kemudian di siklus kedua juga ada ini menurun menjadi 5%. Siswa tidak dapat menyelesaikan LKPD-nya itu. Jadi siswa di sini terlihat bahwa di siklus kedua itu lebih aktif. Kemudian di poin keenam, siswa yang mengajukan pertanyaan, tanggapan, dan komentar saat pembelajaran. Pada siklus 1 hanya terlihat 8%, tetapi pada siklus kedua itu adanya peningkatan yaitu menjadi 38%, cukup besar di sini. Kemudian nomor 7, yaitu poin ke-7, siswa yang dapat mengemukakan kesimpulan pada akhir pembelajaran. Nah, di sini hanya terdapat 8%, namun di siklus kedua ini cukup besar juga menjadi 31%. Alhamdulillah ya. Nah, kemudian yang ke-8, siswa yang melakukan kegiatan lain saat pembelajaran. Jadi tidak fokus atau melakukan kegiatan lain selain yang diperintahkan oleh gurunya. Itu di siklus pertama ada 10%, kemudian di siklus kedua menurun menjadi 5%. Nah, kemudian ini ada persentase skor kemampuan berpikir kritis, di mana pada siklus pertama itu persentasenya yang dikategorikan sangat kritis itu ada 13%, kemudian yang kritis ada 41%, dan cukup kritis ada 26%, dan kurang kritis ada 20%. Nah, untuk jika dibandingkan, kita lihat di siklus kedua itu yang sangat kritisnya menjadi 49%, kritisnya menjadi 38%, cukup kritisnya 13%, dan kurang kritisnya itu 0%. Jadi terus ada peningkatan. Nah, jadi saya dapat mengambil kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan, yaitu di mana terlihat setelah melaksanakan 2 siklus itu terlihat adanya peningkatan kemampuan berpikir kritis pada siswa dalam pembelajaran tematik dengan menggunakan model pembelajaran problem-based learning, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran problem-based learning atau PBL dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis pada siswa kelas 5 SDN Permata Biru. Hal ini dibuktikan dengan hasil peningkatan nilai dari skor rata-rata yang awalnya pada siklus 1 itu hanya 60, kemudian pada siklus dengan rata-rata 80 pada siklus 2. Nah, ada peningkatan, sementara di siklus kedua itu ada pada poin 80. Dengan nilai ketuntasan pada siklus 1 dengan persentase 54%, dan siklus kedua menjadi 87%. Nah, seperti itu. Nah, kemudian di sini ada saran terakhir. Saya menuangkan saran itu bagi guru dan bagi peneliti. Nah, di mana bagi guru diharapkan dapat menjadikan model pembelajaran problem-based learning ini sebagai suatu alternatif dalam membawakan pembelajaran tematik di kelas untuk kemampuan berpikir kritis siswa, serta meningkatkan keaktifan siswa dalam proses pembelajaran. Nah, kemudian yang kedua yaitu bagi peneliti, kepada peneliti berikutnya yang berminat untuk mengembangkan penelitian ini dengan mengkaji model pembelajaran PBL ini secara lebih mendalam lagi, diharapkan bisa lebih memahami setiap tahapan-tahapannya, baik itu tahapan dari segi sintak model pembelajaran PBL-nya itu sendiri maupun dari sintak-sintak penelitian tindakan kelasnya. Ya, baik Ibu Bapak, mungkin itu yang bisa saya paparkan dari hasil penelitian yang telah saya laksanakan. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangannya, dan mungkin saya memberikan kesempatan bagi Ibu Bapak yang akan bertanya atau mungkin memberikan masukan bagi penelitian saya.
Seperti itu. Terima kasih. Sebelumnya saya izin stop sharing dulu ya, mungkin. Ya, terima kasih. Silakan kepada Bapak Ibu jika ada pertanyaan atau masukan serta saran, dipersilakan. Aduh, ini nge-lag. Agak susah bukanya. Ya, apakah ada Ibu Bapak? Ya, Assalamualaikum. Boleh saya bertanya? Boleh, Iya, Ibu. Ya, saya izin ya Ibu MC kepada Ibu Putri. Saya akan mengajukan pertanyaan untuk Ibu Ades. Mungkin Assalamualaikum untuk semuanya. Dan khususnya untuk Waalaikumsalam. Bu Ades, Waalaikumsalam saya warahmatullahi mau wabarakatuh. bertanya. Kebetulan kan saya ini mengajarnya di kelas rendah. Dan yang saya simak tadi beberapa itu mengambilnya mungkin kelas tinggi ya. Nah, di sini saya akan bertanya, apakah model PBL ini dapat diterapkan pada kelas rendah? Mungkin itu pertanyaan dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Nisha. Jadi pertanyaannya itu apakah PBL bisa diterapkan di kelas sekolah dasar, Iya, kelas rendah ya? iya. Terima kasih, Bu. Ya. Eh, Mangga Ibu Ades. Iya, mungkin saya wakili menjawab saja ya. Kebetulan ini partner saya di sekolah, Bu, Bu Nisha. Terima kasih ya, Bu Nisha, atas partisipasinya. Iya, baik. Mungkin tadi dari beberapa teman-teman yang sudah dipaparkan, PBL itu kebanyakan diterapkan di kelas tinggi, ya mungkin seperti itu. Karena memang cakupan yang diukurnya juga tadi seperti aktivitas belajar, kemudian berpikir kritis, matematis, gitu. Nah, tetapi jika misalnya kita ingin menerapkan PBL itu sendiri di kelas rendah, bisa saja. Kalau menurut saya mungkin bisa saja. Tapi nanti mungkin bisa dijawab oleh teman-teman yang lain ya, teman-teman. Gitu. Bisa saja Bu diterapkan dengan di kelas rendah itu. Kita terapkan model PBL ini, kemudian nanti kita lihat apa yang akan kita ukur dari penerapan PBL-nya ini. Nah, kemudian nanti tinggal kita susun apa namanya indikator-indikator pencapaiannya. Nah, seperti yang tidak kalau tadi dalam berpikir kritis saya ada beberapa yang diukurnya. Nah, mungkin kalau di anak kelas rendah apa ya? Mungkin misalnya seperti kemampuan membacanya atau misalnya berhitungnya seperti itu ya kalau misalnya di kelas rendah itu sangat bisa sebetulnya diterapkan Bu Nisha seperti itu. Terima kasih Bu Ades atas jawabannya dan Bu Tri kepada MC. Terima kasih telah memberi kesempatan saya untuk bertanya. Iya, sama-sama. Sama-sama Ibu. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu. Selanjutnya ada saran, mungkin masukan serta pertanyaan lagi.